Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Labmania, kembali lagi di channel YouTube Labmania. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Labmania. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya di sini bersama Bapak Gangsar Sulistiarto. Beliau adalah salah satu asesor laboratorium. Assalamualaikum Bapak Gangsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ayu ya? Ya, sehat Pak. Kembali lagi di channel YouTube Labmania nih Pak ya. Oke Pak. Ini ada pertanyaan dari sahabat Labmania ya terkait dengan teknik penimbangan, Pak. Nah, pertanyaannya untuk teknik penimbangan itu bagaimana sih Pak yang benar itu sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau teknik penimbangan itu bagaimana yang benar ya? Yang tepat sebetulnya dipelajari dari informasi yang dinyatakan pada user manual guide-nya. Oh gitu. Sebetulnya yang paling tepat itu. Namun ketika hal itu tidak ada, dan kadang-kadang memang teman-teman misalnya pegawai baru ya, pegawai baru masuk, tapi timbangannya sudah ada 6 tahun yang lalu sudah ada, gitu. Tapi bukunya nggak ada. Dan sering bukunya itu yang nyimpen bukan user, gitu. Padahal itu informasi itu yang ada dinyatakan dalam buku itu sangat penting buat user. Jadi akhirnya memang ya cara penimbangan adalah yang wajar lah. Misalnya kalau dia timbangan analitik misalnya, pada saat membuka kompartemen timbangan yang menggeser itu Pak, geser kaca, itu ya jangan sampai bunyi dok gitu, jangan sampai mentok gitu. Jadi dia geser secukupnya gitu aja. Begitu juga waktu mengembalikan. Kemudian meletakkan bahan yang tidak ditimbang itu juga jangan buru-buru, jangan dijatuhkan. Jadi ya diletakkan sebisa mungkin di tengah, gitu, sebisa mungkin di tengah. Kemudian ya itu kalau cara penimbangan ya. Kemudian harusnya ditambahkan juga dengan pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan yang baik ya tentunya terkait dengan kondisi lingkungannya harus sesuai dengan apa yang dinyatakan dengan pada user manual book-nya. Jangan dijadikan satu dengan misalnya peralatan yang bertolak belakang ya dengan dia sifatnya. Misalnya peralatan yang menimbulkan panas berlebihan, misalnya dijadikan satu ruangan dengan oven misalnya gitu, apalagi furnace, itu sebaiknya ya jangan. Gitu. Apalagi kalau misalnya dengan yang peralatan yang basah. Atau ada wastafel gitu misalnya di ruangan itu ada wastafel. Jadi kan lembab gitu. Itu juga tidak diinginkan oleh timbangan tersebut. Harus dikendalikan ya Pak ya, suhu sama kelembabannya ya Pak ya? Harus dikendalikan. Sesuai dengan ini ya, dengan apa yang dinyatakan di user manual book, atau dipersyaratkan pada proses penimbangan. Ada loh Mbak, yang metode pengujian itu yang proses penimbangannya itu diatur, dipersyaratkan. Suhu kelembabannya ya? Disyaratkan ya? Nah, itu harus dipenuhi juga. Kalau tidak ada berarti dari user manualnya gitu? Ya, kalau nggak ada, pabrikannya, rekomendasi kita pabrikan. ngacu ke rekomendasi pabrik. Jadi gitu aja sebetulnya. Oke Pak. Jadi penimbangan yang baik itu ya, pokoknya wajar gitu aja. Pak. Wajar. Ya. Kemudian Pak, sebetulnya berapa lama sih rata-rata timbangan ya digunakan terus-menerus lalu perlu diistirahatkan? Gitu. Jadi, berapa lama sih Pak sebetulnya Pak? Sebetulnya gini. Di user manual book-nya itu kan sudah dinyatakan ketika hendak dipakai maka harus
dilakukan warming up. Warming up. Warming up. Yeah. Nah, itu ditentukan sendiri oleh user manual guide. Tetapi kalau di user manual tadi tidak dinyatakan, itu pada dokumen acuan kalibrasi itu minimal 30 menit. Nah, artinya ketika kita masih sempat untuk melakukan pemanasan kepada timbangan tersebut yang 30 menit itu, rata-rata 30 menit. Kalau dinyatakan, itu biasanya juga 30 menit. Dinyatakan di user manualnya itu 30 menit. Nah, ketika memang kita sempat untuk melakukan pemanasan, maka ya dimatikan aja nggak apa-apa sebetulnya. Pada saat kita pulang kerja itu kita matikan nggak masalah. Dimatikan yang saja penting ya. Besok pagi begitu datang setelah absensi, ya store muka, kita langsung warming up itu timbangannya. Oh, dinyalakan terus Pak, boleh Pak? Maksudnya boleh aja. Boleh aja, nggak usah dimatikan gitu ya, nggak usah di off kan, nggak usah dicabut listriknya, misalkan di on kan gitu, nggak masalah. Ya, nggak masalah, karena sekarang kan juga ada. Tidak berpengaruh terhadap apa namanya itu kualitas dari timbangannya menurun, itu lebih cepat menurunnya gitu atau bagaimana? Ya, mau nggak mau konsekuensi itu harus harus diterima gitu. Karena kan long life-nya itu kan akhirnya dipengaruhi oleh penggunaan, kan, lama penggunaan. Tapi yang paling penting sebetulnya dari pemeliharaan, seperti yang paling penting. Itu terkait dengan apa? Dengan masa pakainya itu. Oh gitu ya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dicolokin terus ya, tetapi kita jamin jatuh dayanya itu voltasenya oke. Tidak berfluktuasi. Jadi stabil. Tidak berfluktuasi ya. Nah, tidak berfluktuasi dari stabil. Itu nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah kan juga kalau misalnya bos saya dulu ya. Itu pertanyaannya satu, nggak enak lagi. Kau yang bayar listriknya. Itu. Ikut bayar listrik ya Pak. Yang nggak enak ya Pak. Ya tiba-tiba tagihannya gede aja ya, gara-gara kita sering nyalain timbangan. Oke. Nah, beda mungkin berbeda dengan ini Mbak ya, laboratorium di SNSU ya. Laboratorium di SNSU. SNSU kan pengelola standar-standar primer yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Itu memang AC-nya juga itu on terus Pak. Itu terus. Jadi pengendalian lingkungannya itu memang ketat sekali ya. Satu hari 24 jam. Seminggu 7 hari, sebulan 4 minggu. Jadi nggak pernah ini. Nggak pernah ada. Harus ada gensetnya ya Pak ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian Pak, juga ini sering terjadi ya mungkin di beberapa laboratorium ya. Jadi pada saat menimbang itu dia kesulitan sulit stabil gitu Pak, gitu. Pada saat menimbang ya kan, kemudian biasanya kan diter dulu gitu kan Pak ya. Nah itu kadang beberapa saat agak nggak stabil gitu lah. Itu gimana Pak ya? Jadi itu bisa satu karena warming up-nya kurang. Warming up-nya kurang. Kemudian ketika pemanasannya sudah cukup, misalnya kan persyaratan setengah jam, tapi ini sudah dilakukan 1 jam, berarti kan sudah 2 kali lipat. Tapi tetap masih seperti itu, maka diperiksa kondisi lingkungannya berfluktuasi atau tidak. Gitu. Kalau fluktuasinya ekstrim, mau nggak mau. Dan bahkan seringkali saya dapati timbangan tersebut kadang ketiup sama aliran AC. Dekat ya sama AC ya Pak ya? Ya, meskipun nggak dekat ketiup lah, ada aliran. Ada alirannya ya. Nah, kadang-kadang juga
menggunakan timbangan sambil nyanyi. Oh, sambil nyanyi nggak boleh juga ya, Pak? Ya, artinya kan uap air yang keluar dari pernapasan kita ini pengaruh juga ya. Mengaruhi kelembapan, gitu. Kelembapan dan suhu. Okay. Jadi kira-kira gitu. Jadi banyak faktor. Kadang-kadang pen timbang suhu dari yang ditimbang dengan pen timbangannya juga masih belum sama. Itu juga sama. Itu akan mengakibatkan dia selalu flicker naik ataupun flicker turun. Gitu. Iya. Berarti Pak kalau tidak stabil kayak gitu ya Pak, yang mesti sering banget nggak stabil kan kita mau nggak mau ya sering menekan ter ya Pak ya, ter lagi itu boleh Pak kalau sering menekan ter Pak? Ya itu tadi, lakukan pengukuran efek ternya. Ternya ya, efek ternya ya Pak ya. Kemudian bandingkan dengan toleransi yang diperbolehkan. Kalau seandainya efek ternya itu relatif cukup kecil ya, dibanding dengan toleransinya ya nggak apa-apa. Bolak-balik kita itu nggak masalah. Gitu. Oke Pak. Nah, supaya timbangan kita selalu awet nih Pak ya. Mungkin boleh Pak share tips Pak gimana sih merawat timbangan tuh yang baik dan benar itu seperti apa Pak? Ya, cuma satu Mbak, ikuti user manualnya. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Ya setiap beli kan pasti ada ya Pak user manual ya Pak ya. Ya harusnya, makanya ketika beli teman-teman itu jangan user manualnya itu dipakai untuk lampiran pertanggungjawaban. Ya akhirnya nggak berada di tempat timbangan itu. Karena sebetulnya sudah lengkap ya Pak ya di manualnya ya Pak ya. Ya pasti lengkap itu. Ya kalau nggak lengkap nggak usah beli. Lengkap nggak usah beli Pak. Nggak usah beli. Tidak lagi dari Bu Siska. Oke. Lengkap pasti lengkap lah itu ya. Pasti lengkap. Kalau Bu Siska pasti lengkap. Iya sih. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya ya. Terima kasih sahabat Lepmania sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk support channel kami dengan cara subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari Lepmania ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.